So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A25 5G, HP pertama Samsung di tahun 2024. Yap, A series kelihatannya tuh udah mulai naik kelas ya. Dari spek yang ditawarin, kelihatan banget ini tuh jauh lebih bagus dari generasi sebelumnya. Contoh aja Samsung Galaxy A24 yang nggak ada varian 5G-nya. Terakhir ada, itu ada di A23 5G yang harganya 4,2 juta. Jujur aja speknya saat itu masih jelek ya. Nah, sekarang ada A25 5G nih yang speknya itu udah lebih bagus. Layarnya lebih cakep, kameranya juga udah ada OIS-nya, tapi tentu aja harganya ini masih lebih murah dari A23 5G. Yap, harganya ini mulai dari 4 juta aja buat varian 8 per 128 GB dan 4,4 juta buat yang 8 per 256 GB. Buat kaum mendang-mending dan pemuja spek, tentu aja HP ini tuh kelihatan mahal ya. Tapi buat kalian yang cari HP untuk dipakai jangka panjang, coba nonton video ini dulu baru kalian simpulin di akhir. Oke, buat desain Samsung Galaxy A25 5G ini itu sebenarnya masih kelihatan sama-sama aja sama HP Samsung yang udah-udah. Ada 3 kamera tanpa frame berjejer secara vertikal ke bawah yang looks-nya ini kelihatan simpel. Yang beda di sini ada di desain sisinya, di mana frame-nya ini datar. Bagian lekukan cuma ada di bagian tombol-tombol aja ya. Aku pribadi ngelihatnya ini agak aneh, mungkin lebih bagus kalau flat semua. Di sisi atas smartphone ini itu ada lubang mic, di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray slot yang jenisnya hybrid, jadi tuh kalian harus pilih mau pakai 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 kartu microSD tambahan. Sementara itu di sisi bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan lubang speaker yang jenisnya ini stereo, dimana speaker yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Kalau buat layar, Samsung Galaxy A25 5G ini panelnya Super AMOLED, resolusinya Full HD Plus dengan size layar yang ada di 6,5 inci. Buat kualitas layarnya ini sebenarnya udah bagus ya, cuma sayang desainnya ini masih pakai water drop notch. Terus selain itu, kalian lihat sendiri kalau bezel bawahnya ini super tebal. Aku pribadi orang yang cukup concern ke bagian desain layar, jadi ya agak keganggu aja nih sama notch kamera dan bezel layarnya yang tebal. Tapi terlepas dari itu semua, layarnya ini termasuk cakep ya. Refresh rate-nya ini udah 120 Hz dan kecerahan layarnya ada di 1000 nits yang dipakai di luar ruangan ini udah benar-benar nyaman dan bisa kelihatan jelas. Overall untuk masalah kualitas aku nggak ngeraguin kualitas layar punya Samsung sih, cuma sayang desainnya ini nggak banget. Lanjut, kalau buat performa smartphone ini itu pakai Exynos 1280 yang punya fabrikasi 5 nanometer. Ini chipset yang dulu dipakai di Samsung Galaxy A53. Chipset ini sendiri kelasnya itu sama kayak Snapdragon 695 dan Dimensity 6080. Ya, kalau dibandingin sama keduanya, Exynos ini jelas yang paling lemah di bagian performa gaming. Karena ini adalah chipset eksklusif Samsung, jadi tuh kayak developer males ya buat ngurusin lebih dalam lagi. Padahal potensinya ini ada, tapi karena kalah pamor sama Snapdragon dan MediaTek, jadi Exynos ini terkesan kurang diurus. Buat storage ini ada 2 dan aku udah kasih tahu di awal ya, ini ada yang 8128 dan 8256. Buat performa hariannya sih aman-aman aja. Aku pakai pun ini nggak ada nemuin yang namanya lemot ya. Sejauh ini aman banget dan nyaman juga buat dipakai harian. Nah, kalau buat dipakai ngegame langsung aja kita coba. Mobile Legends ini dapetin settingan ultra dengan refresh rate super. Pas aku tes ini emang jarang dapat 90 fps dan rata-rata fps-nya ada di 70-an fps. Tapi 70 pun ini ya hitungannya udah cukup nyaman lah dan enak juga buat dipakai. Lanjut, buat PUBG Mobile settingan yang didapat ini ada di smooth high sampai HD high aja. Pas main FPS rata-rata itu selalu stabil ya, dapetin 30 fps. Terus gyroscope ini juga lancar karena HP ini udah punya gyro hardware yang pastinya mendukung banget nih buat kalian yang doyan main game shooter begini. Kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowest-nya dan hasilnya FPS yang didapat ada di kisaran 40 fps ketika lagi jalan-jalan santai. Pas lagi battle ini sedikit turun ke 37-an fps dan beberapa kali juga stutter sampai angka 25 fps. Tapi overall sih performanya buat main Genshin ini udah enak ya. Aku pribadi yang dari awal juga nggak berekspektasi tinggi, ini udah lumayan puas nih sama performanya. Buat baterai sendiri, Samsung Galaxy A25 5G ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Buat main sosmed, TikTokan selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 9%, dan buat main Genshin di settingan lowest selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 23%. Bukan ukuran baterai yang awet ya, aku rasa ini pengaruh chipsetnya. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini ada di 25 watt yang isi daya dari 0 sampai full butuh waktu 1,5 jam.
Lanjut kalau buat sistem operasi Samsung Galaxy A25 5G ini itu udah pakai One UI versi 6.0 dengan basis Android 14 yang tentunya udah paling baru. Buat update-nya sendiri ini super panjang yaitu 4 kali OS update dan 5 tahun security patch. Mantap nih, kalau soal update Samsung nggak ada lawan. Nah, dan terakhir kita membahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy A25 5G ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel, kamera utamanya ini ada OIS-nya ya. Terus ada kamera ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Buat hasil jujur aja ini cakep. Buat HP yang harganya 4 juta hasilnya ini udah cukup memuaskan di berbagai kondisi. Adanya OIS ini juga ngebantu ya buat foto di kondisi low light dan aku rasa hasil fotonya ini udah bisa diandelin lah buat dipakai mobile fotografi. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A25 5G direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Di sini kita bisa pindah-pindah lensa ya. Nah, ini contohnya, ini lensa ultrawide-nya kayak gini hasilnya. Dan ini yang utama. Jadi kita nggak harus matiin perekamannya, kita bisa langsung pindah-pindah lensa. Di Full HD 30 fps ini ada mode Super Steady, hasilnya seperti ini. Ini ngebuat perekamannya jadi jauh lebih stabil ya. Terus habis itu ada Full HD 60 fps. Ini cuma kamera utama aja, jadi nggak bisa rekam di kamera ultra wide. Hasilnya kayak gini. Ini aku coba pakai jalan. Nah, kalau ini 4K 30 fps, berarti buat ultrawide-nya itu cuma bisa di Full HD 30 ya. Ini cuma bisa kamera utama aja di 4K 30-nya. Hasilnya seperti ini. Ini coba aku pakai jalan ya. Oke, kalau ini contoh perekaman video kamera depan dari Samsung Galaxy A25 5G. Dia mentok cuma di Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Agak aneh ya, biasanya HP-HP Samsung tuh kamera depannya bisa rekam di resolusi yang lebih tinggi. Ini kayak HP-HP Cina yang mentok cuma Full HD 30 fps. Ya, tapi hasilnya lumayan sih. Bisa kalian lihat sendiri ya. Ini aku pakai jalan. Ya, kurang lebih gitu. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy A25 5G ini emang kerasa mahal ya. Harganya itu 4 juta. Sebenarnya nambah sedikit lagi, kalian tuh udah bisa dapetin A34 5G yang umurnya juga baru setahun. Tapi ingat, ini HP Samsung. Rumusnya setelah sebulan 2 bulan harga HP Samsung di pasaran itu bakalan turun ya. Asumsi aja di bulan depan harganya di e-commerce itu udah jadi 3,5 juta. Jelas aku bakal dengan yakin ngerekomendasiin HP ini. Tapi ini cuma prediksi ya, karena biasanya kebanyakan HP Samsung itu gitu. Tunggu sebulan 2 bulan aja harganya itu di pasaran udah turun. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.